Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fatlah Hayati AS dengan NIM 19042124. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas laporan KKL Mandiri mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup mengenai pengelolaan sampah di Kota Bukit Tinggi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah memiliki maksud bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Kota Bukit Tinggi tidak luput dari permasalahan sampah. Sebagai kota pariwisata, banyak para pengunjung yang datang ke Kota Bukit Tinggi terutama di saat hari libur. Bertambahnya jumlah penduduk, maka bertambah pula jumlah sampah yang ada di Kota Bukit Tinggi. Sampah terbesar di Kota Bukit Tinggi dihasilkan oleh perumahan sebanyak 218,90 meter kubik dan dari pasar sebanyak 72,96 meter kubik dari 446,27 meter kubik timbunan sampah per hari. Timbunan rata-rata sampah domestik Kota Bukit Tinggi adalah 1,49 liter per orang per hari untuk satuan volume atau 0,2 kg per orang per hari untuk satuan berat. Indikasi permasalahan pengelolaan sampah di Kota Bukit Tinggi. Yang pertama, masyarakat suka membuang sampah tidak pada tempatnya. Banyak masyarakat di Kota Bukit Tinggi yang suka membuang sampah kering ke kotak sampah basah. Hal inilah yang menyebabkan sulit untuk dimanfaatkan. Memang sampah basah bisa dibuat kompos, tetapi jika sudah tercampur dengan bahan kimia, maka kualitas kompos tersebut akan rendah. Yang kedua yaitu Kota Bukit Tinggi tidak memiliki tempat pembuangan akhir sampah. Yang ketiga, meningkatnya biaya operasional pengangkutan sampah. Biaya operasional pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara menuju tempat pembuangan sampah akhir yaitu di Kota Payakumbuh yang terus-menerus meningkat seiring dengan kenaikan harga BBM. Dan ditambah lagi perlunya biaya operasional untuk merawat armada-armada pengangkut sampah. Yang keempat, tidak ada masyarakat yang mau jika lingkungannya dijadikan tempat pembuangan sampah. Dan yang terakhir, banyak masyarakat di luar Kota Bukit Tinggi yang suka membuang sampah ke Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya yaitu upaya pemerintah Kota Bukit Tinggi dalam menangani persoalan pengelolaan sampah. Yang pertama yaitu kebijakan retribusi sampah. Retribusi sampah adalah suatu biaya yang dibayarkan kepada pengelola pasar untuk biaya kebersihan pasar. Di sini setiap pedagang membayar retribusi berdasarkan luas tempat berjualan yang per meternya berkewajiban membayar 1.500 per hari. Yang kedua yaitu program aksi bersih. Program aksi bersih di Kota Bukit Tinggi ini sudah terhitung sejak awal Agustus 2018. Pemerintah akan melakukan program penerapan peraturan daerah tentang sanksi membuang sampah sembarangan. Jika kedapatan, maka warga harus wajib membayar denda. Yang ketiga yaitu program bank sampah. Bank sampah adalah salah satu upaya untuk membenahi dan memperbaiki sistem pengelolaan sampah. Program ini sudah berdiri tahun 2013 dan masih terlaksana hingga hari ini. Tujuannya adalah untuk membantu mengurangi tumpukan sampah dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Bank sampah Kota Bukit Tinggi bekerjasama dengan Pegadaian di mana sampah yang sudah terkumpul ditabung di bank sampah kemudian nantinya akan ditukar dengan emas. Dengan program ini, sampah di Kota Bukit Tinggi akan semakin berkurang dan masyarakat juga mendapat pendapatan dari program ini. Yang keempat yaitu pengomposan dengan menggunakan biodigester. Saat ini Kota Bukit Tinggi sendiri sudah mulai menggunakan biodigester di masing-masing rumah tangga. Selain dengan biodigester, Kota Bukit Tinggi juga terdapat 2 rumah kompos yang masih aktif, yaitu rumah kompos di Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang dan rumah kompos di Kelurahan Pulayana Aiya. Pupuk organik ini biasanya dimanfaatkan untuk taman-taman kota, pemberian bantuan pada sekolah-sekolah dalam rangka menciptakan sekolah hijau, dan juga pencapaian sekolah adiwiyata serta instansi-instansi pemerintahan yang ada di Kota Bukit Tinggi. Yang terakhir yaitu menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi sampah plastik melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun KLHK nomor SE-06-PSLB3-PS Garing 2015 tentang langkah antisipasi penerapan kebijakan kantong plastik berbayar pada usaha retail modern. Kebijakan ini sudah diterapkan hampir di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Bukit Tinggi. Jika ingin berbelanja di supermarket, Ramayana, dan toko-toko harus membawa tas sendiri atau membayar kantong plastik. Upaya pemerintah dalam pengelolaan sampah dengan konsep 3R. Sampah bisa diolah dengan berbagai cara, salah satunya dengan menerapkan prinsip 3R. Penerapan sistem 3R menjadi salah satu solusi dalam menjaga lingkungan di sekitar kita yang murah dan mudah untuk dilakukan di samping mengolah sampah menjadi kompos atau memanfaatkan sampah menjadi sumber listrik.
Kegiatan persampahan 3R di Kota Bukit Tinggi yang ada adalah pengolahan persampahan berbasis masyarakat. Kegiatan kerajinan daur ulang dan pengomposan yang ada di Kota Bukit Tinggi ini merupakan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga yang hanya dilakukan ketika PKK memiliki program untuk melakukan pembinaan daur ulang kepada masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh, ada beberapa kelurahan, yaitu Kelurahan Campagogok Bule, Pulayana Aiya, Belakang Balok, Aur Kuning, dan Bukit Canggang yang menerapkan sistem pengelolaan 3R yang berbasis masyarakat berupa kegiatan pengomposan dan kerajinan daur ulang. Dengan begitu, sekarang sudah banyak masyarakat Kota Bukit Tinggi yang mulai melakukan prinsip 3R tersebut. Salah satu contohnya yaitu sudah banyak beredar tas dari plastik dan sudah diperjualbelikan di pasar. Kemudian banyak sekolah-sekolah di Kota Bukit Tinggi yang menggunakan sampah plastik untuk pot tanaman dengan cara dihias agar terlihat lebih cantik. Hal ini bertujuan untuk memberikan kreasi pada para siswa dan juga untuk mengurangi sampah yang ada. Kemudian juga sekarang ini guru-guru di sekolah sudah memperkenalkan kepada para siswa akan pentingnya pengolahan sampah dengan 3R, yaitu dengan melakukan program menghias kelas dengan sampah plastik, membuat tas, membuat baju dari sampah plastik. Hal ini bertujuan agar membangun partisipasi para siswa untuk melakukan pengolahan sampah dengan prinsip 3R. Baiklah, sekian presentasi laporan KKL dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.